Informasi lainnya pemirsa, penggusuran ratusan rumah warga di Kampung Tembesi Tower, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau berlangsung ricuh. Pemilik rumah yang menolak relokasi berusaha melawan petugas. Penolakan yang berujung keributan antara warga dengan petugas mewarnai penggusuran di Kampung Tembesi Tower, Kota Batam. Warga yang menolak direlokasi berusaha melawan petugas. Bahkan seorang ibu rumah tangga terpaksa diangkat paksa oleh polisi wanita yang bersiaga. Pemilik rumah terpaksa dievakuasi karena terus melarang petugas untuk masuk dan mengeluarkan barang-barang miliknya. Setelah dikosongkan, sejumlah alat berat kemudian dikerahkan untuk merobohkan sekitar 310 bangunan yang dihuni lebih dari 200 kepala keluarga. Warga yang menolak relokasi mengaku kecewa dengan pemilik lahan yang belum memenuhi keinginan warga untuk membayar ganti rugi. Jadi kami ini semua mutar sana, mutar sini, mutar sana. Tapi berani enggak petugas itu, biar dia yang merobohkan rumah saya, kunci total rumah saya sekarang. Saya lihat dulu, itu melanggar hukum. Saya akan tuntut sampai dimanapun. Kalau orang itu membongkar rumah saya tuntut sampai dimanapun. Kondusif, cuma ada beberapa tadi seperti tadi yang sama-sama kita amankan, kita kasih pengertian, Pak Tambunan ya. Karena memang untuk legal mereka sudah tidak benar ya. Demikian. Secara keseluruhan berjalan dengan baik, kondusif, dan banyak rata-rata dari masyarakat yang sudah mengambil barangnya, meletakkan di luar untuk diangkut oleh tim. Dalam side plan-nya, lahan seluas 12 hektar milik PT Tanjung Piayu Makmur selaku pemilik lahan ini akan dibangun kawasan industri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pom bensin cuplek belum ada aparat. Dari video amatir warga tampak kobaran api dan asap mengepul dari SPBU Cuplik, Sukoharjo, Jawa Tengah. Satu unit kendaraan warga jenis minibus terbakar hebat ketika melakukan pengisian BBM jenis Pertalite. Kobaran api merembet kedua bagian mesin pengisian BBM hingga turut ludes terbakar. Petugas Damkar Sukoharjo yang tiba di lokasi langsung memadamkan api agar tidak merembet ke bagian lain. Kebakaran diduga terjadi akibat percikan api yang muncul saat mobil mengisi bensin. Dapat laporan dari kantor, lalu langsung kami tim meluncur ke tempat ini. Sampai di sini api sudah besar dan lalu kita melakukan pengecekan dulu apakah ada listrik yang masih hidup atau tidak. Setelah dinyatakan sudah tidak ada listrik, kita melakukan pemadaman sekitar setengah jam, tapi sudah bisa dikuasai. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Siang kita awali dengan informasi 4 orang meninggal dunia dan 8 orang luka-luka akibat kecelakaan beruntun di Batu, Jawa Timur. Bus yang membawa siswa SMK tersebut mengalami remblong dan menabrak kendaraan yang ada di depan di 3 titik. Bus pariwisata yang membawa siswa SMK terlihat meluncur tak terkendali dari arah Kota Batu menuju Kota Malang. Bus yang melaju dengan kecepatan tinggi ini pun menabrak 7 mobil dan 5 motor yang ada di depannya. Akibatnya belasan korban tergeletak di sepanjang jalan. 8 orang luka-luka dan 4 orang meninggal dunia. Sementara 43 penumpang bus selamat meskipun mengalami syok dan trauma. Waktu itu dari sini itu kan ada besinya yang depan itu mungkin coplok ya, rak dari aspalan itu saya lihat aja
kok ngatemnya sini, warung beda kecil ini, nggak taunya kok dimasukkan sini. Apa? Berteriak-teriak atau gimana, Pak? Iya, berteriak-teriak, nanti penumpangnya turun semua. Akibat kecelakaan ini, petugas pun mengevakuasi kendaraan yang ringsek akibat ditabrak bus asal Bali ini. Dari keterangan, bus yang mengalami remblong menabrak kendaraan di 3 titik setelah turun dari tempat wisata Museum Angkut Rabu malam. Korban meninggal dunia dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara. Sedangkan korban luka dirawat di 2 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Bayangkara Hastabrata dan Rumah Sakit Karsa Husada Kota Batu. Kendala teknis ini ada 3 lokasi. Lokasi yang pertama di persimpangan Sultan Agung. Itu langkah pertama si pengemudi adalah membuang ke trotoar. Dia berharap ada fungsi pengereman. Namun rupanya tidak berhasil. Kemudian yang kedua terjadilah TKP yang ada di depan Batos, dan yang ketiga TKP yang di jalan Irpat Timur. Sopir dan kenek bus kini sudah diamankan di Polres Batu untuk dimintai keterangan. Sementara 39 siswa dan 3 guru dalam kondisi selamat namun masih mengalami trauma. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk Fuso mengalami kecelakaan di ruas jalan Trans Flores, Kabupaten Flores Timur. Akibatnya 3 penumpang truk tewas di lokasi kejadian, sementara 6 lainnya mengalami luka-luka. Sebuah truk Fuso yang mengangkut material bangunan dan 9 penumpang menabrak tebing di ruas jalan Trans Flores, Desa Lewolaga, Kecamatan Titehana, Kabupaten Flores Timur, Rabu pagi. Kecelakaan berawal saat truk di jalan menurun dari arah Maumere menuju Larantuka. Kecelakaan membuat 4 penumpang yang berada di atas bak truk terpental. Akibatnya, 3 di antaranya tewas karena mengalami luka parah di lokasi kejadian. Sementara 6 korban lainnya termasuk sopir truk luka-luka dan langsung mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Lewolaga. Diduga kecelakaan akibat rem kendaraan mengalami gagal fungsi yang membuat sopir hilang kendali. 2 orang terjepit dengan kendaraan, 1 orang terlempar, dan 1 orang terjatuh di belakang. Ya, jadi mengalami 3 orang meninggal dunia, 1 orang mengalami luka-luka. Polisi kini masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, termasuk memeriksa kondisi kendaraan dan kemungkinan adanya kelalaian sopir. Dari Flores Timur, Jody Dura, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah bus antar kota antar provinsi mengalami kecelakaan tunggal di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Seorang penumpang sempat terjepit dan harus dievakuasi tim penyelamat Basarnas selama kurang lebih 2 jam. Petugas mengevakuasi seorang penumpang bis antar kota antar provinsi milik PO Murni Jaya, rute Bantul, Jakarta, yang terguling di Jalan Browsot, Galur, Kelurahan Tayuban, Kulon Progo, Yogyakarta, Rabu siang. Bagus Rastito, 18 tahun, warga Imogiri, Bantul, sempat terjepit di kabin bis sisi depan. Dan korban tergencet bodi bus sehingga harus dievakuasi menggunakan peralatan khusus milik Basarnas Yogyakarta. Kasat Lantas Polres Kulon Progo AKP Priyotri Handoyo mengatakan kecelakaan terjadi akibat sopir kurang konsentrasi dalam mengemudi. 6 penumpang bis termasuk sopir dan kernet terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit daerah Wates. Karena kehilangan kendali saat di TKP, oleng ke kiri, saat itu ada kendaraan yang parkir namun tidak ada penumpangnya. Terus nabrak pohon, terguling di sawah. Untuk korban atau penumpang ada 4, terus driver atau pengemudi 1, kernet juga 1. Kasus kecelakaan bis bernomor polisi B7379TGD yang dikemudikan Agus Trimanto, warga Aji Barang, Banyumas ini dalam penanganan Satlantas Polres Kulon Progo. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, keluarga korban penembakan oknum TNI AL di Res Area 45 Tol Tangerang Merak membantah adanya pengeroyokan kepada pelaku penembakan. Pihak keluarga mengetahui para pelaku membawa senjata api dan meminta pengamanan di Polsek Cinangka, meski pada akhirnya pun ditolak. Suasana duka masih terasa di rumah Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di perumahan Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten.
Ilyas Abdurrahman tewas akibat ditembak oknum TNI Angkatan Laut saat akan mengambil unit kendaraan yang digelapkan oleh konsumennya. Sejumlah kerabat dan relasi bisnis korban masih berdatangan di rumah duka untuk memberikan rasa belasungkawa. Anak korban Agam Muhammad Nasruddin menyesalkan pernyataan yang menyebut terjadinya pengeroyokan kepada para oknum tentara saat kejadian tersebut. Peristiwa KM45 tidak berdiri sendiri, akan tetapi harus dilihat semenjak dari peristiwa di Saketi Pandeglang, yang mana para pelaku telah menodongkan senjata api di bagian kepala korban, sehingga pihak keluarga meminta perlindungan ke Polsek Cilangka, walau akhirnya tidak digubris. Sebenarnya waktu di rest area, saya berkumpul ke sana untuk mengamankan senjata api, bukan terjadinya pengeroyokan. Karena pada saat di Saketi Pandeglang, itu dia menodongkan senjata ke ayah saya, ke kepala ayah saya. Nah, terjadilah di rest area KM45 yang disebut tadinya pengeroyokan, itu salah sekali untuk terjadi pengeroyokan. Karena di situ kita untuk mengamankan senjata api supaya tidak terjadi tembakan. Dan ternyata di mobil Sigra yang memegang senjata api tersebut entah dipindahkan atau mereka saling memegang senjata. Ilyas Abdurrahman meregang nyawa di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak 2 Januari lalu saat akan mengambil mobil rentalan miliknya yang digelapkan pelanggan. Pihak keluarga korban berharap perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK dan meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan dalam penanganan kasus ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan dan 2 anggotanya dimutasi ke Yanma Polda Banten imbas kasus penembakan bos mobil rental Ilyas Abdurrahman di rest area Tol Jakarta Merak. AKP Asep Iwan Kurniawan juga terancam dipecat karena menolak mendampingi Ilyas saat mengambil mobilnya yang dibawa kabur oleh penyewa. Selain AKP Asep Iwan, Polda Banten juga melakukan mutasi terhadap 2 anggota Asep. Mereka adalah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang turut dimutasi ke Yanma Polda Banten. Tanpa pendampingan polisi, penarikan mobil oleh Ilyas di rest area Tol Jakarta Merak berakhir fatal. Ilyas tewas ditembak oknum TNI AL yang membawa mobil Ilyas. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, pengawasan di pintu masuk Bandara Internasional Ngurah Ngurah Rai Bali diperketat menyusul penemuan kasus human metapneumovirus atau HMPV di Indonesia. Thermal scanner atau alat deteksi suhu tubuh dipasang di terminal kedatangan internasional maupun domestik. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali menyiagakan 3 thermal scanner untuk mengantisipasi human metapneumovirus HMPV. 2 dipasang di terminal kedatangan internasional dan 1 thermal scanner di terminal kedatangan domestik. Namun hingga kini belum ditemukan penumpang terindikasi kasus HMPV. Sementara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pengawasan dilakukan oleh Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan terus memonitoring pergerakan penumpang internasional. Alat pendeteksi suhu tubuh dipasang di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Nah begitu sampai di Indonesia, begitu mereka ngisi, kami ada lihat dashboardnya, kami akan tahu bahwa alat angkut itu ada risikonya apa, ada berisiko atau tidak, nanti ada namanya merah, ada warnanya orange, kemudian kuning, satu lagi adalah hijau. Merah ada yang tanda gejala, kemudian orange itu adalah ada orang yang kontak, kuning itu adalah dari negara terpapar, kemudian hijau itu tidak termasuk yang 3 tadi. Kementerian Kesehatan juga berkoordinasi dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk memperketat pengawasan penumpang yang baru tiba. Sejauh ini belum ditemukan kasus atau indikasi HMPV di kedua bandara tersebut. Tim Liputan melaporkan.
Pemirsa, program makan bergizi gratis atau MBG telah bergulir. Meski diwarnai pro kontra, pemerintah tetap optimis manfaat program makan bergizi gratis bisa dirasakan maksimal oleh masyarakat. Program makan bergizi gratis MBG ala pemerintah menuai polemik di masyarakat. Mulai dari anggaran besar hingga 71 triliun rupiah, ketersediaan dapur sehat, belum lagi apakah program ini sudah memenuhi standar kebutuhan gizi, hingga penyebaran merata program makan bergizi gratis MBG ini. Nyatanya program yang telah berjalan beberapa hari ini memperlihatkan kecarut-marutan yang akhirnya membuat masyarakat ikut mengomentari program tersebut. Usai diselenggarakannya makan bergizi gratis, sejumlah netizen mulai membagikan momentum seru dari program ini. Meski begitu, terdapat pula netizen yang membagikan menu makan gratis yang didapat hanya dengan porsi yang kecil. Di sisi lain, ada cerita haru yang dialami oleh seorang siswa SD di Gorontalo yang menyimpan seporsi makanan untuk dibawa pulang demi bisa dinikmati bersama sang ibu. Suleman Datau, siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 1 Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, menolak untuk memakan makanan bergizi gratis yang dibagikan. Ia hanya meminum susu yang sudah disediakan. Dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, pemerintah menargetkan hingga Desember 2025 setidaknya 25 juta penerima manfaat makan bergizi gratis dengan komposisi kecukupan gizi yang memenuhi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, serat, mineral, dan kandungan gizi lainnya. Selain siswa dan siswi sekolah, program makan bergizi gratis ini ditunjukkan kepada balita dan ibu hamil. Pekan pertama penyelenggaraan program makan bergizi gratis masih direspon dengan beragam komentar. Meski begitu, pemerintah tetap optimis program makan bergizi gratis bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Pemirsa, Hakim Konstitusi Anwar Usman terjatuh dan harus diopname di rumah sakit. Hal itu membuat sidang panel sengketa Pilkada Kabupaten Banjarbaru tertunda. Anwar Usman hingga kini masih diobservasi di rumah sakit pasca terjatuh saat sedang berjalan. Buntut absennya Anwar Usman, sidang sengketa Pilkada di panel 3 yang semula dijadwalkan berjalan Rabu pagi harus dijadwalkan ulang. Anwar Usman masuk dalam komposisi hakim pada panel 3 bersama dengan Arif Hidayat dan Eni Nurbaningsih. Semula Anwar Usman akan menjalani sidang sengketa Pilkada Banjarbaru jam 8 Rabu pagi. Namun karena dirinya tiba-tiba terjatuh dan diopname di rumah sakit, sidang panel 3 menjadi tertunda. Beralih informasi lainnya, pemirsa, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina kembali mendatangi gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Pemeriksaan ini merupakan lanjutan dari proses pemeriksaan Agustiani Tio pada Senin kemarin yang belum rampung sebelumnya. Saat itu ia sempat mengalami kondisi yang kurang sehat seusai diperiksa tim penyidik KPK pada saat itu. Dalam kasus Harun Masiku, Agustiani Tio disebut sebagai orang kepercayaan Wahyu Setiawan yang merupakan komisioner KPU periode 2017-2024. Agustiani telah dihukum 4 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah pada tahun 2020 dan kini dirinya telah bebas. Sementara itu, pemirsa, Ketua KPK Setio Budianto menemui Jaksa Agung dan Kapolri guna membahas sinergitas pemberantasan korupsi. Dalam pertemuannya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan tidak ada rivalitas antara Kejaksaan Agung dan KPK. Ketua KPK Setio Budianto menemui Jaksa Agung Burhanuddin di kantor Kejagung RI di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu pagi. Pertemuan keduanya membahas sinergitas pemberantasan korupsi, salah satunya tentang pemulihan aset. Pasalnya pemberantasan korupsi menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto dalam asta citanya. Kolaborasi antara Kejagung dan KPK diharapkan bisa menurunkan indeks korupsi di Indonesia. Dalam rangka yang paling pertama menurunkan
indeks persepsi korupsi yang beberapa tahun terakhir ini, 5 tahun terakhir, angkanya atau posisinya kurang bagus. Sementara Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan tidak ada permasalahan di antara jajaran Kejagung RI dengan KPK yang kerap disudutkan sejumlah pihak. Usai menemui Jaksa Agung, Ketua KPK dan jajarannya juga menyambangi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri. Diharapkan kolaborasi KPK, Polri, dan Kejagung bisa efektif dan optimal memberantas korupsi di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta hari ini akan menggelar rapat pleno dengan agenda utama yaitu penetapan Pramono Anung Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2024 hingga 2029. Penetapan Pramono Rano digelar di salah satu hotel di kawasan Jakarta Barat. Kegiatan ini pun akan dihadiri oleh berbagai pihak, diantaranya para pasangan calon peserta tim perwakilan partai politik peserta pemilu, jajaran Forkopimda mulai dari pejabat gubernur, Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya hingga DPRD Jakarta. Sebanyak 588 anggota kepolisian pun dikerahkan untuk mengawal penetapan gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih 2024 ini. Pemirsa, hari ini KPUD Jakarta akan menetapkan Pramono Rano sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2024 hingga 2029. Dan seperti apa persiapan dari kedua tokoh yang akan memimpin Jakarta ke depannya? Dan sudah ada rekan kami Irfan Hardiansyah melaporkan langsung dari kediaman Pramono Anung di Kemang, Jakarta Selatan. Dan rekan kami Esra Ambarita yang berada di kediaman Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno di Lebak Bulus, Jakarta. Kita menuju ke Irfan terlebih dahulu. Baik, selamat siang Irfan. Seperti apa persiapan di sana? Silakan. Ya baik, terima kasih. Selamat siang Nata dan juga pemirsa, mengabarkan langsung dari kediaman Gubernur terpilih Daerah Khusus Jakarta yakni Pramono Rano. Dan untuk situasi terkini memang belum terlihat adanya pergerakan dari kediaman Pramono Anung ini, dan tentunya kami masih menantikan agenda dari kiat dari Pramono Anung. Dan dari informasi yang kami dapatkan bahwa memang nanti sekitar pukul 12.30 akan ada sesi doorstop atau wawancara terlebih dahulu yang dilakukan oleh Pramono Anung sebelum nantinya menghadiri undangan dari KPUD Jakarta untuk menghadiri rapat pleno penetapan Cagup-Cawagup DKJ terpilih. Dan seperti yang kita ketahui bahwa memang pada hari ini KPUD Jakarta akan menggelar rapat pleno penetapan di Hotel Pullman Jakarta, dan untuk agenda utamanya yakni penetapan Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai Cagup-Cawagup terpilih untuk Daerah Khusus Jakarta periode 2025-2030. Dan dalam kesempatan ini KPUD Jakarta mengundang secara khusus begitu terhadap pasangan Pramono Anung ini dan juga Rano Karno sebagai calon wakil gubernur terpilih. Dan selain itu KPUD Jakarta juga ini mengundang paslon lainnya yakni Ridwan Kamil beserta Suswono serta Pungrekun Dharma dan juga Kun Wardana. Kemudian juga ini tentunya kami masih terus menantikan berbagai persiapan ataupun pergerakan dari kediaman Pramono Anung ini, dan tentunya nanti akan kami update kembali. Nata. Baik, terima kasih Irfan atas laporannya, dan kita menuju ke kediaman Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Ada Esra Ambarita di sana. Baik, selamat siang Esra. Seperti apa persiapan dari Lebak Bulus Jakarta? Silakan. Ya, Nata dan juga pemirsa, kalau di tempat saya mengabarkan di Lebak Bulus Jakarta, di tempat kediaman dari Wakil Gubernur Jakarta terpilih yakni Rano Karno maupun Bang Dul, tidak ada persiapan khusus maupun persiapan yang cukup signifikan. Tapi kalau kami tadi sempat bertanya kepada beberapa petugas maupun staf yang di sini, juga dikonfirmasi tidak ada juga persiapan khusus, dan situasinya pun terbilang kondusif mengingat juga Jakarta sedang diguyur hujan. Tapi tentunya ada konfirmasi lebih lanjut, dikatakan bahwa nanti sekitar pukul 11.30 bahwa Bang Dul ini akan berangkat langsung menuju venue
di salah satu hotel di Jakarta Barat yang akan menjadi venue bagaimana nanti KPU menetapkan pasangan Pramono Anung maupun Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dan tentunya kami masih menunggu terkait nanti bagaimana persiapan yang dilakukan oleh Rano Karno maksud kami maupun Bang Dul ketika keberangkatannya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa hari ini 6 Januari 2025 ditetapkannya kedua pasangan ini dengan persentase suara terbilang tertinggi untuk kemarin ketika melakukan persaingan politik ataupun dalam pemilihan Pilkada Jakarta, di mana untuk posisi suaranya ini mencapai 50,9%, sementara untuk ditempati kedua adalah pasangan Ridwan Kamil dan Suswono dengan persentase kurang lebih 30% dan diikuti dengan pasangan ketiga yakni Dharma Ponrekun Kunwardana sekitar 10%. Nah, angka ini tentunya menetapkan pasangan Rano Karno maupun dari Pramono Anung sebagai pasangan terpilih, dan tanpa adanya gugatan ke MK atau PHPU perselisihan dari pemilihan umum ini dan menetapkan untuk kedua nama ini. Kita tunggu bersama seperti apa nanti jalannya rangkaian acara, karena rangkaian acara ini kalau kami ketahui ini disampaikan akan dimulai dengan makan siang, baru nanti diletapkan oleh dari pihak Komisi Pemilihan Umum untuk kedua pasangan ini. Demikian Nata, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Esra Ambarita melaporkan langsung dari kediaman Rano Karno, dan sebelumnya ada rekan Irfan Hadriansyah melaporkan langsung dari kediaman Pramono Anung. Selamat bertugas kembali rekan-rekan dan salam sehat. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Jakarta hari ini menetapkan pasangan Pramono Rano menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih periode 2024-2029. Penetapan pasangan Pram Rano akan menjadi langkah resmi sebagai pemimpin baru Jakarta. Pramono Anung dan Rano Karno segera memimpin Jakarta, kota metropolitan dan sejuta impian. Kota yang menjadi tumpuan mata pencarian, serta berbagai masalah yang perlu diperhatikan. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Jakarta memastikan semua peserta Pilkada Jakarta 2024 telah menerima undangan penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Namun, Ridwan Kamil dipastikan tidak akan menghadiri agenda penetapan gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih karena calon gubernur yang diusung Koalisi Indonesia Maju Kim Plus ini masih berada di luar Pulau Jawa. Pasangan Pramono Rano terpilih setelah KPU Jakarta mengumumkan hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024 pada 8 Desember lalu. Saat itu, saksi pasangan Ridwan Kamil Suswono memilih walk out. Sementara saksi pasangan Dharma Ponrekun dan Kunwardana memilih tidak menandatangani hasil rekapitulasi. Pasangan Pramono Rano memperoleh suara tertinggi dalam pemilihan Kepala Daerah Jakarta, yakni 2.183.239 suara, atau 50,07% dan telah memenuhi syarat memenangkan Pilkada Jakarta. Pramono mengucapkan terima kasih kepada tim dari pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 yang tidak mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Saya rangkul, saya nggak pernah punya persoalan berarti sama siapapun, sama sekali. Dan saya juga udah telepon-teleponan, tapi saya kan nggak perlu cerita dengan telepon dengan siapa ya. Pokoknya intinya seperti teman-teman ketahui, saya di dalam kampanye selama 3 bulan tidak pernah ada tone negatif dari mulut saya yang keluar. Dan itu akan saya jaga. Teleponannya soal apa aja? Teleponannya soal apa aja tuh? Jakarta hidup bahagia. Kinerja Pramono Rano sangat ditunggu warga Jakarta dengan segala kepentingannya. Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang baru diharapkan mampu lebih baik bekerja menuntaskan segala masalah tanpa masalah. Pemirsa, untuk melihat bagaimana persiapan penetapan pasangan Pramono Rano sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, sudah ada rekan kami Syahreza Zanski. Baik Syahreza, pada pukul berapa rencananya penetapan Pram Rano sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih? Silakan. Ya baik, Nata dan juga pemirsa, memang hari ini akan dilakukan penetapan terhadap Gubernur dan juga Wakil Gubernur Jakarta yang baru, yakni Pramono Anung dan juga Rano Karno, yang dimulai nantinya pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sejatinya Nata, sebelum digelar penetapan, hari ini tengah diberlangsungkan gladi resik terlebih dahulu, dan nantinya akan dilanjutkan dengan agenda makan siang pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, dan dilanjutkan dengan rapat pleno yang dihadiri oleh berbagai tamu undangan. Sebanyak 300 undangan dihadiri ataupun diundang oleh pihak KPUD Jakarta. Dan memang untuk sejumlah persiapan kami melihat ada beberapa personil aparat keamanan gabungan
yang terdiri dari Polda Metro Jaya dan juga Polres Metro Jakarta Barat yang sudah berdiri ataupun berjaga di berbagai titik seperti di depan ballroom ataupun di luar halaman daripada hotel pada hari ini untuk mengamankan penetapan daripada Gubernur dan juga Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan juga Rano Karno. Nata dan juga pemirsa perlu diketahui untuk kehadiran yang sudah dikonfirmasi ialah dari pasangan nomor urut 1 yakni Suswono ataupun sebagai wakilnya dan tidak dihadiri langsung oleh pihak Ridwan Kamil, di mana dari RK sendiri ini berhalangan hadir karena berada di luar Pulau Jawa sehingga harus diwakili oleh Suswono. Sementara untuk paslon nomor urut 2 yakni Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana ini dikonfirmasi akan hadir pada hari ini. Sebagaimana dari pihak KPUD sendiri mengatakan bahwasanya para paslon ini akan hadir pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Namun kami masih menunggu informasi ataupun kabar daripada keberangkatan masing-masing paslon yang sudah dikonfirmasi hadir pada hari ini. Tidak hanya paslon, Nata dan juga pemirsa, ada beberapa organisasi lain seperti Forkopimda dan juga ada pihak PJ Gubernur yang akan hadir dan juga Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang akan menyaksikan rapat pleno dan juga penetapan pada hari ini. Dan untuk diketahui juga Nata dan juga pemirsa, ada sekitar 588 aparat kepolisian gabungan hari ini, di mana ada Polda Metro Jaya dan juga Polres Metro Jakarta Barat yang akan mengamankan berlangsungnya penetapan Gubernur dan juga Wakil Gubernur Jakarta periode 2025-2030 nantinya akan ditetapkan Pramono Anung dan juga Rano Karno pada hari ini oleh pihak KPUD Jakarta. Tadi kami sempat berbincang dengan Ketua KPUD Wahyudinata yang menegaskan bahwasanya untuk pelantikan ini akan dilakukan bukan hari ini ataupun diprediksi esok hari ataupun beberapa hari mendatang. Ini tergantung dari wewenang daripada pemerintah pusat, dan pihak KPUD sendiri juga besok akan memberi usulan ke Sekretariat DPRD DKI Jakarta untuk nantinya akan diserahkan usulan tersebut oleh pihak sekretariat ke pemerintah pusat sehingga nanti akan menghasilkan suatu pelantikan ataupun keputusan untuk melantik daripada Pramono Anung dan juga Rano Karno. Namun dipastikan bahwasanya untuk hari ini KPUD Jakarta menghimbau para pendukung paslon untuk tidak melakukan arak-arakan dan tertib selalu untuk para undangan yang diundang sebanyak 300 undangan, baik itu diantaranya para paslon dan juga para pendukung paslon hingga para tamu spesial lainnya. Nata dan juga pemirsa perlu diketahui hari ini untuk pelaksanaan daripada penetapan ini nanti akan dimulai pada 13.30 waktu Indonesia Barat. Para paslon akan hadir pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Namun pada kali ini dipastikan masih diberlangsungkan gladi resik untuk nantinya persiapan dilakukan rapat pleno terlebih dahulu oleh para pihak KPUD Jakarta beserta Bawaslu dan yang akan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Nata, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahreza Zanski melaporkan langsung dari Hotel Pullman Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Informasi lainnya pemirsa, usai makan siang gratis, kini pemerintah bersiap untuk meluncurkan program pemeriksaan kesehatan secara gratis. Program ini bisa dinikmati seluruh warga Indonesia mulai Februari 2025 sebagai hadiah ulang tahun. Pemerintah Prabowo Gibran kembali memberikan kado bagi warga Indonesia. Kali ini warga Indonesia yang berulang tahun akan mendapatkan kado berupa pemeriksaan kesehatan gratis. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan bagian dari program hasil terbaik cepat atau PHTC yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto pada 2025. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini dirancang untuk 60 juta warga Indonesia pada tahun pertama, yaitu 2025. Jumlah ini akan terus meningkat dengan target 200 juta orang dalam 5 tahun mendatang. Anggaran sebesar 4,7 triliun rupiah telah disiapkan dalam APBN 2025. Rencananya program pemeriksaan kesehatan gratis akan dimulai bertahap pada Februari 2025. Meski dimulai Februari 2025, masyarakat yang berulang tahun pada Januari 2025 tetap berhak mendapatkan layanan program pemeriksaan kesehatan gratis ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pemeriksaan kesehatan gratis bukan hanya untuk bertujuan mengobati, tetapi juga untuk pencegahan. Pelaksanaannya pun akan berlaku di puskesmas, bukan di rumah sakit. Ini bayangkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi beda istilahnya dengan yang seperti yang dilakukan di rumah sakit ini dilakukan di puskesmas untuk kelompok balita.
Jadi baru lahir pun ada tuh screening yang harus dilakukan. Kemudian anak-anak, remaja karena beda screeningnya, kemudian dewasa dan juga lansia. Karena screeningnya berbeda-beda karena jenis penyakit yang diperiksanya juga berbeda-beda. Program pemeriksaan kesehatan gratis berbeda dari screening kesehatan BPJS Kesehatan, dengan pemeriksaan yang lebih spesifik sesuai golongan usia. Pemeriksaan kesehatan gratis mencakup 14 penyakit dan dibagi menjadi beberapa kelompok. Pemerintah telah mengklasifikasikan pemeriksaan berdasarkan usia. Untuk balita, pemeriksaan difokuskan pada penyakit-penyakit bawaan lahir. Bila terdeteksi, penyakit ini bisa ditangani lebih awal dan mencegah resiko keterbelakangan mental pada anak. Sementara untuk remaja, pemeriksaan difokuskan kepada obesitas, diabetes, hingga kesehatan gigi. Sementara untuk usia dewasa, pemeriksaan berfokus pada deteksi dini kanker seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar. Penyakit hipertensi juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Tidak hanya itu, kesehatan jiwa juga masuk dalam fokus pemeriksaan. Untuk warga lanjut usia, pemeriksaan menitik beratkan kepada kondisi kesehatan yang berkaitan dengan proses penuaan seperti Alzheimer, osteoporosis, dan stroke. Untuk menikmati program ini, warga harus mendaftarkan diri melalui ponsel di aplikasi Satu Sehat. Nantinya bila sudah terdaftar, warga bisa datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat dan menunjukkan kartu identitas. Bila sudah terverifikasi, mereka bisa menikmati pemeriksaan kesehatan lengkap secara gratis. Apabila warga yang tidak memiliki ponsel atau kesulitan menggunakan aplikasi, bisa mendaftar langsung di puskesmas terdekat. Pemerintah berharap program ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan melalui deteksi dini dari berbagai penyakit, serta mampu meningkatkan harapan hidup rakyat Indonesia. Tim Liputan, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, mulai tahun ini usia pensiun pekerja di Indonesia naik menjadi 59 tahun dari sebelumnya 57 tahun. Artinya di usia ini pekerja baru dapat memanfaatkan program jaminan pensiun yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Mulai tahun ini usia pensiun pekerja di Indonesia menjadi 59 tahun dari sebelumnya 57 tahun. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun. Awalnya disebutkan usia pensiun ditetapkan 56 tahun, selanjutnya mulai 1 Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 tahun. Dan usia pensiun selanjutnya bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun. Artinya pada 2025 ini usia pensiun pekerja di Indonesia menjadi 59 tahun untuk dapat memanfaatkan program jaminan pensiun yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Lebih lanjut dalam hal peserta telah memasuki usia pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, peserta dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun tepat pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 tahun setelah usia pensiun. Diatur pula bahwa setiap tahun manfaat program jaminan pensiun juga mengalami kenaikan tanpa diikuti dengan kenaikan iuran. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menjelaskan kenaikan usia pensiun sudah sesuai dengan peraturan pemerintah dan dimonitoring oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini juga tidak berdampak pada peningkatan pengangguran di Indonesia. Sementara itu, Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menilai kebijakan ini memiliki 2 sisi yang perlu diperhatikan. Satu sisi senang karena artinya pekerja masih berpeluang menerima gaji bulanan lebih panjang. Namun di sisi lain, jika di tengah jalan terjadi PHK, maka pekerja harus menunggu lebih lama. Masa pensiun adalah masa di mana seseorang telah melewati masa produktifnya. Di berbagai belahan dunia, tiap negara tentunya memiliki usia pensiun yang berbeda-beda tergantung dengan kebijakan di negaranya masing-masing. Usia pensiun di Malaysia adalah 60 tahun berdasarkan Undang-Undang Usia Pensiun Minimum 2012. Meskipun ada diskusi publik tentang kemungkinan memperpanjangnya di masa mendatang karena harapan hidup yang lebih panjang dan biaya hidup yang meningkat. Selanjutnya Singapura. Pekerja yang ingin bekerja lebih lama akan memiliki perlindungan hukum yang lebih lama dengan peningkatan usia pensiun Singapura
dari 63 tahun menjadi 64 tahun pada 1 Juli 2026. Sementara itu usia pensiun Thailand adalah 60 tahun untuk pejabat dan pegawai pemerintah. Untuk pekerja di sektor swasta adalah 55 hingga 60 tahun. Berikutnya usia pensiun di Filipina adalah 65 tahun berlaku untuk pegawai sektor publik dan swasta. Memastikan pendekatan yang konsisten dan adil terhadap pensiun di berbagai sektor ketenagakerjaan. Pemirsa, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penyaluran subsidi untuk masyarakat mulai dari BBM hingga listrik melalui APBN 2024. Alokasi dana yang dikucurkan mencapai 434,3 triliun rupiah. Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penyaluran subsidi untuk masyarakat mulai dari bahan bakar minyak hingga listrik melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024 mencapai 434,3 triliun rupiah. Selain itu, manfaat APBN yang dinikmati langsung oleh masyarakat termasuk juga adalah harga dalam konteks menikmati harga BBM, harga LPG, harga listrik, harga pupuk yang lebih murah karena APBN memberikan subsidi. Kementerian Keuangan merinci solar yang seharusnya berharga Rp11.950 per liter dijual kepada masyarakat dengan harga Rp6.800 per liter. Artinya sebesar Rp5.150 per liter atau sekitar 43% dari harga asli ditanggung oleh APBN. Total realisasi anggaran untuk subsidi ini mencapai Rp89,7 triliun untuk lebih dari 4 juta kendaraan. Kemudian Pertalite dengan harga seharusnya Rp11.700 per liter dijual dengan harga Rp10.000 per liter atau disubsidi Rp1.700 per liter atau 15%. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp56,1 triliun dan dinikmati oleh 157,4 juta kendaraan. Untuk LPG 3 kg masyarakat hanya membayar Rp12.750 per tabung dari harga asli sebesar Rp42.750 per tabung. Sebesar 70% atau Rp30.000 harga LPG 3 kg per tabung disubsidi oleh APBN. Dengan realisasi mencapai Rp80,2 triliun dan dinikmati oleh 40,3 juta pelanggan. Adapun di sektor listrik, total subsidi yang digelontorkan mencapai Rp156,4 triliun. Pemirsa, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dari APBN untuk sektor perumahan tahun ini mencapai Rp40,27 triliun. Alokasi anggaran tersebut meliputi anggaran pembiayaan perumahan yang mencapai Rp35 triliun. Pemerintahan Prabowo Subianto memastikan akan terus mewujudkan pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dikutip dari media sosial pribadinya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, pemerintah bahkan telah mengalokasikan anggaran dari APBN untuk sektor perumahan tahun ini mencapai Rp40,27 triliun. Anggaran sektor perumahan tersebut terdiri dari alokasi anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp5,27 triliun serta pembiayaan perumahan yang mencapai Rp35 triliun. Pembiayaan perumahan meliputi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit. Subsidi bantuan uang muka Rp0,98 triliun untuk 240.000 unit. Subsidi selisih bunga Rp4,52 triliun untuk 743.940 unit dan tapera Rp1,8 triliun untuk 14.200 unit. Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait meminta tambahan anggaran untuk merealisasikan program 3 juta rumah. Menurut ARA, untuk mewujudkan target pembangunan 3 juta rumah bersubsidi pada 2025, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp48,4 triliun. Pasalnya jumlah anggaran yang tersedia hanya Rp5,1 triliun, sedangkan berdasarkan usulan Satuan Tugas Perumahan, kebutuhan dana pembangunan rumah setidaknya mencapai Rp53,6 triliun. Pemirsa, panggung hiburan tanah air kembali dilanda duka. Komedian senior Nurul Qomar meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker usus besar. Isak tangis mengiringi pemakaman pelawak Qomar di tempat pemakaman umum Carang Pulang, Kecamatan Pagedangan, Tangerang.
Hujan rintik sepanjang prosesi pemakaman membuat suasana haru semakin terasa. Selain keluarga dan kerabat, sejumlah pelawak dan rekan almarhum pun turut mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Di antaranya adalah Eko Patrio, politisi dan rekan sesama pelawak almarhum. Komar dimakamkan berdampingan dengan makam kedua orang tuanya. Komar pelawak yang bergabung dalam grup lawak 4 sekawan sekaligus mantan politisi dan ustadz ini meninggal dalam usianya di 64 tahun setelah berjuang selama 8 tahun melawan kanker usus besar. Informasi lainnya pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan Jalan Ciledug Raya dan Jalan Pondok Karya Mampang, Jakarta Selatan terendam banjir. Akibat banjir, akses jalan warga Ciledug dan sekitarnya terganggu. Pasalnya sejumlah kendaraan harus memutar balik mencari jalur alternatif khawatir kendaraan yang mogok. Namun ada pula beberapa kendaraan yang nekat menerobos banjir. Selain itu, Jalan Pondok Karya Komplek Polri Mampang, Jakarta Selatan juga tergenang air. Dengan ketinggian air mencapai dari 20 hingga 30 cm. Banjir disebabkan oleh tingginya volume air dan aliran kali karena hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Rabu malam. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas yang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yulia Yarangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Baik, selamat siang Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya, baik, terima kasih Nata dan selamat siang pemirsa menemani aktivitas Anda. Mari kita pantau bersama melalui layar kaca Anda bagaimana perkembangan arus lalu lintas pada siang hari ini tepat di kawasan Pancoran yang mana terlihat sendiri di belakang saya kendaraan yang melintas dari arah Pasar Minggu ataupun dari arah Kalibata yang nantinya akan lurus menuju ke arah Manggarai ataupun ke arah Tebet sendiri hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan di mana adanya antrian traffic light yang cukup memanjang sekitar 100 hingga 200 meter ke belakang. Namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Dan untuk kendaraan yang datang dari arah Halim ataupun arah Cawang yang nantinya akan lurus menuju ke arah Semanggi ataupun yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Manggarai juga hingga saat ini masih menempuh kecepatan di kisaran 45 km per jamnya. Dan untuk kendaraan dari arah sebaliknya yaitu dari arah Manggarai yang nantinya akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Cawang dan Halim juga terjadi perlambatan kecepatan kendaraan di mana terjadi sedikit antrian yang cukup memanjang juga sekitar 100 hingga 200 meter ke belakang. Namun selepasnya masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Kami perlu menginformasikan juga bagi para pengendara yang melintasi kawasan Pancoran bahwa saat ini untuk wilayah Jakarta Selatan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang ataupun sebaliknya baru saja diguyur hujan ringan. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda dikarenakan jalanan yang cukup licin. Dan untuk para pengendara yang melintasi kawasan ini juga dihimbau untuk tetap berhati-hati, antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk pada sekitaran kawasan ini, dikarenakan kawasan Pancoran dikelilingi oleh pusat perkantoran tetapi juga oleh pusat perbelanjaan. Dan juga kami mengucapkan terima kasih bagi para pengendara yang sudah mematuhi rambu lalu lintas. Dan tidak lupa kami mengingatkan kembali kepada para pengendara sepeda motor untuk selalu menyiapkan mantel hujan yang tidak berjenis ponco demi menjaga dan membantu Anda saat dalam perjalanan nanti. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin terus mengupdate bagaimana perkembangan arus lalu lintas baik yang ada di Jakarta maupun juga yang ada di kota-kota besar lainnya, pemirsa dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Demikian Nata yang dapat saya laporkan dari sekitaran kawasan Pancoran, Jakarta Selatan dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici Yulia Yarangga atas laporannya dari kawasan Pancoran. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.